301061015. Oke teman-teman, kita bertemu lagi dengan pelajaran yang berbeda. Kali ini kita akan bahas tentang teknik pengintegralan. Apa yang kalian pahami tentang teknik pengintegralan? Kalau kalian belum paham, kita akan lanjutkan materi berikut ini. Pendiferensialan suatu fungsi elementer dapat dilakukan langsung dengan aturan-aturan yang telah kita kenal. Hasilnya selalu fungsi elementer. Pengintegralan atau anti-pendiferensialan adalah persoalan yang berbeda sekali. Ia melibatkan sedikit teknik dan banyak sekali akal. Lebih celaka lagi, hasilnya bukan selalu fungsi elementer. Misalnya, telah kita ketahui bahwa anti turunan E pangkat min X2 dan sin X per X bukan fungsi-fungsi elementer. Dua teknik dasar pengintegralan adalah substitusi pasal 8.1 hingga 8.3 dan pengintegralan parsial atau pasal 8.4. Metode penggunaan telah diperkenalkan dalam pasal 5.1. Metode ini telah kita gunakan bila perlu dalam bab-bab berikutnya. Di dalam pasal ini, metode itu kita ulangi dan kita gunakan dalam banyak hal yang berbeda. Oke, kita masuk saja pada bentuk baku. Untuk dapat menggunakan metode substitusi dengan hasil yang memuaskan, kita harus mengetahui integral-integral sebanyak mungkin. Daftar demikian terlalu panjang untuk diingat-ingat, tampak pada halaman-halaman terakhir buku ini. Daftar tingkat di sebelah ini perlu para pembaca ketahui dan sebut menjatuhkan. Oke. Untuk lebih memahami, teman-teman bisa dibuka pada halaman 433. Di situ ada konstanta pangkat, di mana ada integral K du sama dengan KU plus C, dan di bawahnya ada eksponen. Di bawahnya lagi ada fungsi trigonometri, di mana ada sin, cos, tan, secant, kotangen, cosecant, dan yang keempat adalah fungsi aljabar. Teman-teman boleh diperhatikan atau boleh dibaca sendiri pada tabel ini. Kita lanjut pada tabel berikutnya, yaitu teorema A. Untuk menentukan integral f x dx, kita dapat mensubstitusi u sama dengan gx. Dengan g fungsi yang dapat diintegralkan apabila substitusi itu mengubah f x dx menjadi h u du, dan apabila h sebuah antiturunan h, maka f x dx sama dengan integral h u du sama dengan hu plus c, di mana h gx plus c. Kita masuk saja pada contoh 2. Tentukan integral 3 per akar 5 min 9x pangkat 2 dx. Ingatlah bentuk integral du per akar a pangkat 2 min u pangkat 2. Kita lihat pada tabel tadi yang keempat. Andaikan u sama dengan 3x, maka du sama dengan 3dx. Sehingga integral 3 per akar 5 min 9x pangkat 2 dx sama dengan, setelah melakukan substitusi, kita menghasilkan integral 1 per akar 5 min u pangkat 2 du sama dengan sin min 1. Sin pangkat min 1 u per akar 5 plus c. Maka untuk hasil akhirnya yaitu sin pangkat min 1 3x per akar 5 plus c. Oke. Mengubah-ubah integral. Sebelum menggunakan suatu substitusi, kerap kali kita perlu menulis integral dalam bentuk yang lebih cocok. Contohnya pada contoh 7, tentukan integral 7 per x pangkat 2 min 6x plus 25 dx. Suatu integral yang menyebutnya berbentuk suatu kuadrat kerap kali dapat diubah menjadi bentuk baku setelah melengkapkannya menjadi sebuah kuadrat. Ingat bahwa x pangkat 2 plus bx menjadi suatu kuadrat dengan menambah b per 2 pangkat 2. Oke, dapat dilihat ya perbedaannya, di mana awalnya yaitu integral 7 per x pangkat 2 min 6x plus 25 dx menjadi integral 7 per x pangkat 2 min 6x plus 9 plus 16 dx. Maka setelah dihitung akan menghasilkan u sama dengan 7 per 4 tan pangkat min 1 x min 3 per 4 plus c. Oke, kita lanjutkan.
Beberapa integral trigonometri. Apabila kita menggunakan metode substitusi dan dibarengi dengan pemakaian kesamaan trigonometri yang tepat, maka kita dapat mengintegralkan banyak bentuk trigonometri. Oke, sebagai contoh ada 5 jenis. Dapat teman-teman lihat pada halaman 439. Untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh yang pertama. Tentukan integral sin pangkat 5 x dx. Penyelesaian di mana integral sin pangkat 5 x dx sama dengan integral sin pangkat 4 x sin x dx sama dengan integral 1 min cos pangkat 2 x pangkat 2 sin x dx sama dengan integral 1 min 2 cos pangkat 2 x plus cos pangkat 4 x sin x dx. Maka hasil akhir yaitu min cos x plus 2/3 cos pangkat 3x min 1/5 cos pangkat 5x plus c. Pengintegralan parsial. Apabila pengintegralan dengan metode substitusi tidak berhasil, dengan menerapkan metode penggunaan ganda yang telah dikenal dengan pengintegralan parsial dapat memberikan hasil. Metode ini didasarkan pada pengintegralan rumus turunan hasil kali 2 fungsi. Dapat dilihat teman-teman pada halaman 452. Untuk lebih memahami, kita dapat masuk pada contoh yang pertama. Oke, kita masuk pada contoh yang pertama. Tentukan integral x cos x dx. Penyelesaian, kita ingin menulis x cos x dx sebagai u dv. Salah satu cara ialah memisahkan u sama dengan x dan dv sama dengan cos x dx. Jadi du sama dengan dx dan v sama dengan integral cos x dx sama dengan sin x. Jadi kalau kita ringkaskan substitusi ganda tersebut, kita memperoleh u sama dengan x, du sama dengan dx, dv sama dengan cos x dx, v sama dengan sin x. Setelah melalui substitusi, maka menghasilkan x sin x plus cos x plus c.